Kami bersyukur padamu Bapak untuk waktu yang indah ini di kuliah untuk mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Kami berdoa Tuhan memberkati kelas ini dari awal hingga akhir. Anugerah kemurahan-Mu menyatakan dengan dahsyat-Mu. Kami memuji Engkau, memuliakan Engkau. Kami percaya waktu konseling Pak dan PB. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Teman-teman mana nih? Enggak tahu, Pak. Bentar lah, lihat di grup dulu. Gimana nih mahasiswanya ya? Mm-mm. Oke. Mm-mm. Dari tadi sudah masuk kayak gitu, tapi belum mulai. Ya. Mulai sudah jam 11 lewat. Oke. Kan. Bisa lihat Iya, PowerPoint-nya? bisa, Pak. Mm-mm. Saya. Kita mulai aja ya, teman-teman menyusul. Ya, kita mau melihat bersama-sama tentang counseling. Counseling secara khusus terkait dengan counseling untuk orang yang meninggal. Kira-kira begitulah. Counseling janda yang suaminya meninggal dunia berhutang dan anaknya akan dijadikan budak. Satu Raja-Raja, dua Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 ya. Bisa. Mm-mm. Anda usah menunggu ya. Oke, salah seorang dari Mm-mm. istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu tahu katakan. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk menambah orang anak ini. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya suatu apapun di rumah kecuali sebuah bulu-bulu berisi minyak. Berkatalah Elisa kepada Berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, jangan kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu buanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutuplah pintu sesudah ia dan anaknya masuk dan anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Ya, apa yang bisa ditangkap nih? Coba, kira-kira Ibu, dengan cerita ini. Paham kira-kira? Iya. Eh, Mana? baru sekali saya bacanya ini, Pak. Punya seorang janda. Oh gitu. Mm-mm. Kayaknya pas baca lewat aja ini baru ini. Oke, Mm-mm. ini kuliah kan jam 11 ya? Iya, jam 11, Pak. Ya, tadi sih saya juga memang mental keluar masuk lagi. Sudah betul dong berarti.
Mm-mm. Iya, benar aja, Pak. Ini katanya Ibu Mary lagi ibadah, lalu Ibu Ware lagi di rumah sakit. Terus, Ibu Gripia izin sebentar. oh, tapi masuk lagi nanti toh. Iya, kayaknya. Oke deh. Pokoknya kita jalan terus aja lah ya. Ya, Iya, boleh, Pak. ceritanya ini kan begini. Ada ratusan nabi Tuhan dibunuh oleh Isabel dan tinggal 100 nabi Tuhan. 100 nabi Tuhan itu dipelihara oleh seorang nabi yang menurut kitab Targum sebagian daripada tafsiran Perjanjian Lama itu menyatakan itu adalah Obajah. Obajah ini siapa? Obajah ini adalah pegawai Ahab. Ahab ini siapa? Ahab ini adalah suaminya Isabel. Isabel itu siapa? Isabel itulah yang membunuh ratusan nabi itu. Suaminya bernama Ahab yang menjadi majikan atau bosnya dari Obajah ini. Paham ya? Jadi eh, suami yang dimaksudkan di sini bernama Obajah. Obajah itu pegawainya Ahab. Ahab itu istri suaminya Isabel. Isabel itu yang sangat membenci nabi-nabi Tuhan sehingga sekitar 400 nabi Tuhan dibunuh. Tersisa tinggal 100. Nah, 100 nabi Tuhan itu disimpan, dipelihara, dikasih makan dan minum oleh Obajah di dua tempat dalam gua 50-50. Pendek cerita, Obajah ini meninggal dunia. Dan hutang yang semestinya dibayar oleh Obajah itu dilimpahkan kepada istri dan anak-anaknya. Jadi ini hutang yang harus dibayar ya, bukan hutang yang tidak dibayar. Ini bukan hutang ke bank ini. Yang beberapa di antaranya itu kalau kita berhutang itu hutang itu yang meninggal berhutang ya sudah selesai, habis. Nah, ini hutang secara konvensional sehingga hutang yang ada itu tidak bisa lenyap, tidak bisa terhapus gitu loh. Ya. Dan perjanjian lama juga mencatat bahwa majikannya si Obaja ini merupakan seorang yang paling jahat di sepanjang zaman dia atau di sepanjang eh, masa dia sebagai pemimpin. Baik, jadi hutang itu dilimpahkan kepada istrinya yang adalah janda. Nah, para bodyguard itu sudah datang untuk mengambil kedua putranya untuk dijadikan budak. Kenapa? Karena orang-orang tersebut disuruh disuruh untuk mengambil kedua putra Obaja ini untuk dijadikan budak sebagai pembayaran yang setimpal atas hutang-hutang yang diambil oleh Obaja. Nah, jangan lupa ya, Obaja ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang punya hati untuk melayani hamba Tuhan. Kan 100 nabi Tuhan yang tersisa itu kan adalah hamba Tuhan. Tapi sangat disayangkan, orang tersebut ternyata hamba Tuhan ini
ya, yang berhutang demi untuk kepentingan makan minum hamba Tuhan, nabi-nabi dan PL, itu sudah meninggal dunia. Sehingga kedua putranya akan dijadikan budak sebagai bayaran yang setimpal atas hutang-hutang yang sudah diambil Allah baca. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana mengkonsel orang-orang yang demikian? Coba saya mau tanya nih. Silakan Bu. Ini tadi terlempar terus zoom-nya bentar. Terlempar lagi. Silakan Bu. Apa yang Ibu lakukan ketemu dengan orang yang seperti ini nih? Memang situasinya rumit begitu Pak lah, rumit untuk dihadapi kalau menurut saya seperti itu. Oke. Tapi setidak-tidaknya Ibu sebagai Hmm. konselor kan harus ambil sikap dong. Nggak mungkin menolak pelayanan ini. Iya. Hmm, kalau sikap seorang konselor untuk menghadapi situasi yang seperti itu, Hmm. hmm, gimana Pak ya? Saya agak bingung menjelaskannya. Hmm, Gitu. Iya, Eh, apa yang Ibu lakukan? Ibu kan sebagai konselor ini, jurusan konseling kan. iya, Ibu mau ngapain iya, nih ketika menghadapi perempuan yang suaminya meninggal sekarang menjanda, utangnya hmm, banyak, nangis-nangis, iya, kemudian bodyguard datang untuk mengambil kedua putranya untuk dijadikan budak hmm, atau dirampas haknya, bukan asisten rumah tangga loh ya. Asisten rumah tangga itu jauh lebih mudah hmm, dibanding menjadi iya, seorang budak. Seorang budak itu sangat sulit karena budak dalam perjanjian lama itu bisa dikatakan tidak punya hak asasi atas dirinya sendiri. Yang ada adalah taat, hmm, setia, tunduk kepada majikan. Dalam kuasa kendali majikan loh, itu budak dalam perjanjian lama. iya, Silakan sekarang. iya. Saya katakan tadi situasinya memang sangat rumit begitu Pak lah. Kalau memang kita menasehatkan atau kita memberi solusi, Hmm. mungkin saja tidak gampang untuk diterima. Tapi paling tidak untuk menjadi seorang konselor bagi janda yang ditinggalkan oleh suami dan kemudian utangnya banyak dan kemudian lalu dia di didatangi oleh bodyguard-bodyguard seperti itu, saya rasa memang hmm, harus memberi sedikit solusi seperti itu kepadanya, Pak. Apa-apa. Sekarang saya memposisikan diri bahwa ibu adalah Elisa. Dan ada janda yang datang. Janda Mm-mm. yang suaminya baru mati, meninggal. Mm-mm. Tapi ini janda bukan cuma suaminya meninggal, utang banyak, sabar kabar. Bukan cuma utang, tapi penagih utang sudah datang, bodyguard itu. Dia nggak punya duit. Iya, Kalau janda kaya sih lain Mm-mm. ceritanya ya. Ini janda yang Iya, nggak punya, suaminya baik hati dan sebagai pembayaran yang seimbang, Mm-mm. kedua putranya akan dijadikan budak. Mau kerja rodi nih. Mm-mm. Ibu, Lebih ibu mau ngomong apa kepada janda itu?
Apa, Pak? Saya sulit untuk menjawabnya. Oh begitu. Mm-mm. Eh, Memang kalau di posisi Elisa kan, kalau sesuai ceritanya dia dia itu Hmm. menjual minyak itu akhirnya untuk membayar utang seperti itu kan Pak. Dalam artian dia Oke. menolong ibu itu gitu. Tapi jangan lupa loh bahwa Karena si Elisa ini tidak buat mujizat loh, Bo. Mm-mm. Mana ada Oh penjelasan iya. bahwa Elisa buat mujizat? Nggak ada ya? Oh iya, nggak ada Pak, nggak ada. Ini saya sambil baca Alkitabnya. Hmm. Oh iya. Mm-mm. Paling tidak kalau di posisinya jadi Elisa sebagai konselor menolong ibu itu seperti itu Pak. Ibu mau ngapain? Konselor kan harus ada. Apa yang ibu lakukan? Mm-mm. Mau, Mm. mau melakukan apa coba? Jelaskan. Mm-mm. Kalau hanya memberi solusi, memberi penguatan, mungkin nggak akan terselesaikan masalah itu seperti itu loh Pak. Jadi Bapak nih maunya minta aksi apa yang dilakukan seperti itu jika di Betul. posisi Hmm. seperti Elisa begitu. Ini Mm-mm. gembala. Aksinya. Ibu gembala, sebenarnya gembala ya. Sebutlah gitu ya, pendetanya ya. Karena ini Elisa ini kan bisa dikatakan pendetanya janda ini. Karena tidak mungkin janda ini datang kepada Elisa Mm-mm. kalau mereka tidak punya hubungan yang dekat. Janda ini Iya. berani datang kepada Elisa, sebutlah sebagai boksu, sebagai pendeta, sebagai pastor, Mm-mm. karena ada hubungan kedekatan emosi Mm-mm. toh. Mm-mm. Enggak. Kalau tidak ada hubungan kedekatan emosi, tidak mungkin terjadi. Itu sangat tidak mungkin. Iya. Nah, karena ada hubungan Mm-mm. kedekatan emosi, Mm-mm. hubungan yang begitu akrab, kan sebenarnya ini janda gampang sekali untuk menyelesaikan masalahnya kalau dia mau. Caranya gimana? Ya datang aja Iya. kepada ke Ahab, Mm-mm. bos suaminya. Caranya Mm-mm. gimana? Lapor aja. Pak Ahab, sorry nih, suami saya melakukan kesalahan di masa silam, tapi saya mau minta tolong dong, keluarkan saya dari masalah yang disebabkan oleh suami saya. Ditanya sama nanti, ini dugaan saya aja, ya, ditanya sama Ahab, "Eh, memangnya ada apa? Saya punya banyak utang nih, gara-gara suami saya itu menyembunyikan 100 nabi Tuhan. Istrimu kan justru sudah membunuh sekitar 400-an. Di saya sekitar 100-an. Apa yang harus saya lakukan? Saya serahkan aja ya, ini 100 nabi Tuhan ini ya. Terserah kamu dah, mau dibunuh, mau disembelih, mau dipenjara, mau diapain, terserah dah. Tapi dengan catatan eh, utang saya lunas ya, betul nggak? Pertanyaan saya, kamu sebagai seorang gembala, pastor, mau ngapain dalam kondisi yang demikian? Mau dibilang belajar beriman bahwa Tuhan akan menolong, tapi itu abstrak begitu Pak ya. Aksi ya. Hmm. Sebagai seorang pelayan kan Nggak tahu. tidak selalu bisa memberikan give ya Mm-mm. something kepada umat yang membutuhkan, betul nggak? Betul. Pelayan itu kan bukan manusia super itu pelayan itu. Pelayan itu juga manusia biasa yang punya kelemahan kekurangan, betul? Benar. Nah,
Yang pertama yang harus dilakukan itu adalah bisa lihat bisa. Belum lagi berbagi layar. Sedang berbagi layar, Pak. Nah, ya. Ya, oke. Maka yang pertama adalah ini. Hmm. Konselor wajib meyakini bahwa konseling membutuhkan. Kita tidak akan pernah menolong orang lain kalau orang itu tidak butuh. Kalau orang sudah datang ngobrol panjang lebar, tapi kita tidak punya sense, tidak punya perasaan, tidak punya kepekaan, tidak punya hati untuk menolong, tidak bisa. Jadi konselor wajib meyakini bahwa konseling membutuhkan. Orang ini membutuhkan pertolongan, enggak? Konseling itu bisa berjalan Butuh. kalau konselor itu membutuhkan konseling. Kalau konseling itu membutuhkan konselor. Nah, nanti dalam prosesnya ada upaya-upaya yang dilakukan yang menunjukkan bahwa konselor itu memberi perhatian konseling. Karena apa? Adanya keyakinan yang kuat dari konselor bahwa konseling ini membutuhkan pelayanan dari konselor. Yang kedua, konselor wajib menemukan pokok permasalahan konseling dalam konseling. Jadi, apa sih pokok permasalahannya itu? Ngerti nggak? Kita minjemin orang duit ya. Oke, untuk keluar dari kasus. Tapi pertanyaannya apakah itu memang inti dari permasalahan hidupnya? Atau jangan-jangan orang itu tukang ngutang? Di mana-mana dia ngutang. Yang perlu diselesaikan itu bukan hutangnya ke kita, tetapi habit kebiasaan berhutang itu yang harus ditemukan solusinya seperti apa. Ada pepatah berkata kalau ingin membunuh ular itu bukan pegang ekornya tapi pegang kepalanya. Gitulah. Nah, konselor itu harus menemukan dulu pokok permasalahan konselor itu apa sih sebenarnya. Mau yang di konseling itu jauh dari tempat tinggal kita, banyak pengorbanan yang harus kita berikan, ya. Dan sejumlah daftar-daftar yang menunjukkan adanya perjuangan untuk membantu. Cerita udah panjang lebar dari A sampai Z. Apalagi kalau perempuan ketemu sama perempuan kan itu enggak ada titiknya, selalu ceritanya koma kan. Itu enggak. Ini untung janda ketemu dengan Obaja, ketemu dengan Elisa yang adalah nabi Tuhan, bukan nabi ya. Nah, waktu orang datang ke kita itu yang perlu diketahui itu orang ini masalahnya apa sih? Gitu loh. Masalahnya apa? Ada orang kelihatan mukanya muram. Bukan karena tidak punya uang.
bukan karena dia bermusuhan, tapi dia memarahi dirinya sendiri. Bisa enggak itu terjadi? Bisa. Bisa. Ini ada cerita. Di satu kebaktian kebangunan rohani, seorang pendeta turun dari panggung dan menemui seseorang yang lagi menangis. Nah, kalau ada kebaktian kebangunan rohani ada orang menangis, biasanya apa? Indikasinya apa? Ada hadirat urapan Tuhan toh? Ada zaman Roh Kudus. Kira-kira begitu toh? Ditanyalah sama pengkhotbah ini, kenapa menangis? Jawabannya sangat menohok. Saya menangis karena suara musik yang keluar dari loudspeaker itu terlalu kencang. Jadi dia menangis karena apa? Karena loudspeaker. Nangkap ya? Jadi konseli itu harus diidentify, harus diidentifikasi. Sebenarnya ini masalah orang ini apa toh? Nangis pegang perut, dikira lapar. Ternyata sakit mah. Paham ya? Jadi jangan lupa mengidentifikasi. Yang ketiga, konselor dengan penuh kerelaan terpanggil untuk menolong. Kalau tidak ada kerelaan atau calling, mau jadi volunteer, ya, relawan, susah. Prinsip membangun hidup simbiosis mutualis itu bagus. Tapi kadangkala kita harus mundur selangkah. Kita harus memberikan kesenangan, kemenangan, kebaikan kepada orang tertentu dan kita tidak berharap untuk mendapatkan itu. Kenapa? Itulah yang disebut dengan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Nothing tulus. Ya. Jadi menolong tanpa motif. Berat ya di zaman sekarang ini menolong tanpa motif ya. Kalau bahasa kekiniannya itu apa? Proyek thank you. Ini kan proyek thank you ini kan. Zaman sekarang gitu loh proyek thank you. Mana ada proyek thank you. Ke gereja aja orang persembahan. Betul nggak? Apalagi cerita menyita waktu. Bahkan mengeluarkan keahlian. Oh, Baja ini kan bukan sembarang orang. Bukan hamba Tuhan kacangan. Bukan pendeta kacangan. Elisa maksud saya. Elisa itu hamba Tuhan yang terkenal. Yang diurapi. Yang berwibawa. Punya otoritas. Punya follower pengikut. Dia harus spend time. Memberikan waktunya yang panjang untuk mendengarkan keluh kesah daripada janda ini. It's not easy loh. Itu sangat tidak mudah. Berat sekali itu. Konselor mendorong konseli untuk menyatakan permasalahannya dengan terbuka atau rendah hati. Nah ini tidak mudah ya. Ada orang itu tidak mau menyampaikan isi hatinya terdalam karena dia merasa terhianati. Ketika dia berbicara kepada orang tersebut, terkadang dia hanya seperti es, ya, es yang hanya bagian luarnya saja yang dia ceritakan, tapi dia tidak berani bicara detail. Apalagi di zaman sekarang ini, kenapa? Karena susah
konselor yang menjaga kerahasiaan umat. Gitu ya. Namun bagaimana kita bisa menolong orang itu kalau dia tidak curhat, tidak terbuka. Kalau dia tidak menyatakan apa yang menjadi kerinduan pergumulan di dalam hidup. Nggak bisa kita, berat. Nah, konselor itu harus berpikir bagaimana membuat konseli itu bisa menjelaskan, mengungkapkan permasalahan yang dihadapi seperti apa. Bicara secara terbuka, ya, dan juga rendah hati. Ya, yang keempat, konselor memberikan saran yang cocok untuk menemukan solusi atas permasalahan konseling. Jadi konselor itu punya produk knowledge ya, bukan dengan modal hamba Tuhan, pendeta, penginjil, pelayan, kemudian mencoba untuk membantu semua permasalahan yang dihadapi jemaat. Nggak bisa ya. Masing-masing orang itu punya istilahnya itu strategi ataupun metode untuk bisa membantu dia keluar dari masalah yang dia hadapi. Tapi solusi itu yang kita berikan sifatnya walaupun bukan paksaan, tapi ada koneksinya, ada hubungannya sehingga apa yang disampaikan itu bermanfaat atau berguna gitu loh. Bukan tidak berguna. Nah ini penting buat kita nih. Nah itu sebabnya konselor itu harus punya keahlian. Harus punya keahlian. Konseling apa misalnya? Konseling keluarga. Dia harus expert dalam kaitan dengan keluarga. Konseling dalam marketplace pekerjaan. Nah, dia harus expert dalam marketplace. Konseling apapun juga sebaiknya dia ahli di bidang itu. Sehingga apa yang disampaikan oleh konseling itu, konselor memberikan respon yang seimbang atau sesuai dengan kebutuhan. Cocok dengan apa yang diperlukan oleh konseling. Apalagi, konselor mendorong konseling untuk melakukan saran yang disampaikan dengan benar. Ya. Ajak dia untuk berpikir, konseli itu ajak dia untuk mengambil decision, keputusan. Sehingga dia tidak salah ya. Kemudian konselor membantu konseli dengan tuntas. Hingga ditemukan jalan keluar atas masalah yang dihadapi. Bukan hanya mendorong konseli untuk melakukan itu, tapi juga harus menolong dia sampai tuntas ya. Nah, kadangkala kita ini ya, terutama orang Indonesia, orang Timur ini kan agak repot ya. Repot dalam artian begini. Ketika kita menolong orang, maka yang ada dalam pikiran kita adalah kita tidak mau terlibat lebih jauh. Biarkan orang itu sendiri mengambil keputusan, biarkan orang itu sendiri mengambil sikap. Dan kita tidak memonitor ataupun juga terkoneksi dengan dia hingga orang itu betul-betul keluar dari masalah yang dihadapi. Jadi bukan hanya dia melakukan saran, tapi dia menemukan way out, jalan keluar itu. Nah, itu yang mantap itu. Kenapa harus begitu? Iya, apa artinya konseling kalau tidak ditemukan solusi? Penting ya. Oke. Saya kira saya harus menjelaskan dulu dari awal ya. Satu persatu. Secara biblical. Nah,
Konselor wajib meyakini bahwa konseling membutuhkan konseling. 2 Raja 4 ayat 1 berkata, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati. Hambamu, suamiku. Maksudnya apa ya? Nah, dari mana kita tahu bahwa konselor wajib meyakini bahwa konseling membutuhkan konseling? Dari kata mengadukan itu. Nah, kata mengadukan itu dalam Alkitab bahasa Ibrani itu sa'agah. Kalau diidentifikasi atau diparsing itu merupakan verb perfect, orang ketiga, feminim tunggal dari akar kata sa'ah. Artinya apa? Ia atau janda mengadukan, telah mengadukan. Mengadu di sini bukan mengadu biasa ya. Satu tindakan yang sungguh-sungguh serius, yang sifatnya aktif dan dynamic. Saya gambarkan saja ya. Dia cerita itu nangis, terseduh-seduh, tersengak-sengak. Bukan berarti dia ini ya membutuhkan kasih sayang atau belayan. Bukan. Tapi dia betul-betul menangis begitu rupa karena dia sedang mengalami tekanan. Jadi mengadunya di sini, mengadu yang tidak biasa, tapi mengadu secara luar biasa. Mohon dengan sangat minta tolong, kira-kira begitulah. Jadi janda itu mengadukan masalahnya itu dengan sungguh-sungguh kepada Elisa. Nah, istilah saakah itu dari akar kata uh, sade, ain, kop, ya. Itu menurut sejarah itu dipergunakan 47 kali kata itu ya. Dengan pengertian apa? Teriak minta tolong. Jadi ini mengadu dengan teriakan ini. Mengadu dengan teriakan, mohon bantuan atas ketidakadilan dan penderitaan yang dia hadapi. Itu loh. Itu yang dimaksud dengan saak.